Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat pejuang pikir semua yang berada di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan tutorial yang terbaru, yaitu cara pengklaiman ANC dengan USG. Adapun syarat ketentuan yang terbaru ini untuk USG itu yaitu bahwasanya klinik atau puskesmas atau pemberi pelayanan FKTP tingkat 1 harus mengisi di Hafiz terlebih dahulu untuk prasarana USG. Setelah disepakati atau disetujui oleh BPJS, baru bisa dapat mengaktifkan atau mengklaimkan kegiatan ANC USG ini. Syarat yang kedua yaitu bahwasanya USG yang dapat diklaimkan oleh BPJS adalah yaitu pada pemeriksaan trimester pertama dan trimester ketiga. Untuk trimester pertama itu diusahakan usia kehamilan kurang dari 12 minggu. Untuk trimester yang ketiga itu di usia kehamilan 32 sampai 36 minggu. Itulah dua kesepakatan yang harus kita lakukan untuk agar klaiman kita ini berjalan dengan lancar. Baik, kita langsung maju ke pikir. Pada pikir seperti biasa, setelah kita masukkan nomor, kemudian kita klik poli KIA, kemudian kita isi keluhan seperti ini, ibu hamil yang ini, kemudian kita isi tinggi badannya, berat badan, lingkar perut, kemudian tekanan darah, kemudian respirator semuanya. Setelah itu kita simpan. Setelah kita simpan, kita masuk ke bagian pelayanan pasien. Setelah kita klik nomornya, ini terisi. Kemudian jangan lupa kapan kita pemeriksaan itu, jam berapa pemeriksaan itu. Oke. Kemudian setelah itu keluhan ibu, kemudian anamnesa. Ini yang tadi berarti dengan angka 34 minggu ini masuk kepada trimester ketiga, yaitu ANC yang kelima. Berarti kalau yang bisa kita USG itu adalah ANC 1 dan ANC 5. Cukup dua itu yang kita masukkan. Kemudian kita isi, ini tetap kita isi ya. Setelah itu kita diagnosanya kita Z349. Setelah itu jangan lupa tenaga medis ini harus dokter, bukan perawat ataupun bukan bidan. USG ini dilaksanakan di Vaskes Indo, bukan di Vaskes jejaring. Jika di jejaring ada, itu berarti mereka memiliki kesepakatan bahwasanya harus tetap juga melakukannya ke Vaskes Induk. Kemudian kita pilih pelayanan non kapitasi untuk ANC, kemudian berubah jalan, kita simpan. Setelah kita simpan, keluarlah ini. Jangan lupa sebelumnya kita harus mengisi pemeriksaan generalis tubuh. Ini pemeriksaan generalis tubuh harus kita isi semua. Ya. Normal semua. Oke, semua normal. Setelah itu kita simpan, kita kembali lagi ke tindakan non kapitasi.
Nah, ini sudah dimasukkan bahwasanya 34 minggu. ANC-nya bisa kita klik di sini, yaitu tinggal memilih itu antara ANC1 sampai ANC5. Pada kesempatan ini untuk usia 34 minggu itu berada di ANC5. Kemudian kita isi fundus uteri, presentasi janin, denyut jantung, semuanya. Ya, mereka diberikan imunisasi TT, diberikan FE. Terus kehamilan ini harus sama-sama yang di sini, keluhan ini. Kemudian harus kita pemeriksaan hemoglobinnya. Seperti ya. HIV biasanya sudah diperiksa di puskesmas, kita tinggal melanjutkan aja. Ya. Kemudian dengan pemeriksaan jangan lupa pemeriksaannya USG diklik ya. Kalau tidak diklik ya, tidak akan muncul harga yang 160.000 ini. Jadi harus diklik ya dulu dengan pemeriksaan USG ya. Kemudian hasil USG-nya kita konsultasikan dengan pemberi USG atau dokter yang melakukan USG. Kemudian nama dokter pelaksana USG-nya siapa. Kemudian treatment ANC-nya. Kemudian nasihat, tanggal kembali. Oke, nama dokter USG ini otomatis jika kita mengisi di Hafiz, dia otomatis juga terpelaksana di sini. Oke. Yang penting di Hafiznya sudah terisi, maka akan muncul di sini. Kemudian tanggal kembali, jika biaya kurang misalnya cuma 70.000 atau 50.000, berarti ada kesalahan di sini. Ini harus diklik ya dengan pemeriksaan USG. Kemudian setelah kita simpan, kita cetak FKPP, kemudian kita cetak SPP. Nah, ini sebagai acuan kita untuk pengklaiman. Nanti di sini ada tanda tangan dari dokter, kemudian ini tanda tangan si pasien. Setelah itu, rangkuman lagi untuk berkas-berkas yang lain, yaitu ada di sini. Nah, di sini pelayanan dokter ini diisi semua. Kemudian hasil USG yang kita dapat dari pemeriksaan tadi, yaitu di print out untuk 2 lembar. Yang lembar pertama itu kita berikan kepada si pasien, yang lembar kedua itu akan kita klaimkan, karena itu harus pengklaiman ini harus hasil USG yang asli, bukan fotokopi. Kemudian yang kedua kita isi di tenaga kesehatan paraf di sini. Berarti karena itu tadi trimester ketiga, kita isi di trimester 3 tanggalnya, kemudian semuanya kita isi sampai di sini. Ini Ibu Nipas tidak perlu diisi. Kemudian identitas keluarga ini yang perlu kita tambahkan dalam berkas pengklaiman. Kemudian ringkasan pelayanan kesehatan dokter ini diisi oleh dokter. Jangan lupa tanda tangan dan paraf ya. Tanggal kembali kita isi semua. Nah, yang ini kalau ini tadi pertama trimester ketiga. Nah, ini tetap juga kita isi sesuai yang ada dalam silabusnya. Kemudian kita tambahkan hasil USG-nya. Ini yang untuk trimester ketiga 32 sampai 36. Ini yang kita isi, berarti 1, 2, 3 dan 4. Kalau ini hanya untuk pemeriksaan trimester pertama, lebih kurang dari 12 minggu. Baik, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.